Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Saimawanto dari kelas 12 MIPA 9 absen 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Jadi di depan saya udah ada mind mapping tentang mutasi. Jadi mutasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kecil sama yang besar. Kalau mutasi kecil, itu perubahan susunan basa nitrogen dan nukleotida dan mudah untuk diperbaiki. Untuk mutasi besar, dia itu perubahan susunan gen pada kromosom dan sulit untuk diperbaiki. Mutasi kecil biasa disebut dengan point mutation atau mutasi besar, dan mutasi besar bisa disebut dengan aberasi kromosom. Lalu, contoh dari mutasi kecil itu ada 3, yaitu substitusi, frame shift mutation, sama triplet mutation. Seperti dilihat pada sisi kanan kertas. Jadi, kita pertama-tama dari substitusi. Substitusi itu tuh ada 2. Yang pertama ada transisi dan transversi. Kalau transisi itu sesama basa nitrogen, kalau transversi itu beda basa nitrogen. Berarti kalau sesama kan purin sama purin, pirimidin sama pirimidin. Kalau misalnya transversi, dia purin sama pirimidin. Kan beda tuh purin sama pirimidin. Lalu, dari substitusi ini dapat menyebabkan mutasi. Dapat menyebabkan 3 mutasi, yaitu same sense mutation atau silent. Itu tuh biasanya tidak terjadi perubahan asam amino. Misalnya kita punya asam amino AAG berubah menjadi asam basa nitrogen G-nya itu berubah menjadi A, menjadikan otomatis jadi AAA. AAG itu kan lisis dan AA kan juga lisis, jadi tidak terjadi perubahan asam amino pada same sense mutation. Lalu nonsense mutation itu tuh nonsense mutation atau tidak ada makna, itu biasanya tuh muncul stop codon. Lalu kalau missense mutation itu tuh atau salah makna, di sini bisa dilihat terjadi perubahan asam amino. Jadi misalnya kita punya awalnya CaO, lalu si O berubah menjadi G, berarti kan jadi CaG. Jadi dari CaO menjadi CaG, itu kan sudah berbeda nama. Lalu yang kedua, kita ke frame shift mutation. Frame shift mutation itu tuh ada 3. Frame shift mutation itu apa sih? Frame shift mutation adalah pergeseran kerangka basa nitrogen. Pergeseran kerangka basa nitrogen itu ada 3. Yang pertama ada adisi, yang kedua ada insersi, yang ketiga ada delesi. Kalau adisi adalah penambahan, kalau insersi itu penyisipan atau nyisip, kalau delesi itu tuh pengurangan. Contohnya nih, saya punya mRNA, AUG, GGG, AAS, SSS. Yang pertama mengalami adisi. Adisi kan tadi artinya penambahan. Jadi yang awalnya dia AUG, dia bergeser kerangkanya, ditambahin basa nitrogen S di sini. Jadi ini adalah contoh dari adisi. Contohnya dari si insersi ini, insersi dulu. Ini kan insersi. Yang awalnya dia AUG, GGG, AAS menjadi AUG, GGG, AAA. Basa nitrogen A itu nyisip di tengah-tengah dari AA sama S, sehingga dari A ke selanjutnya itu tuh kerangka basa nitrogennya bergeser. Yang ketiga ada delesi, itu tinggal di adanya pengurangan basa nitrogen yang awalnya ini AUG, GGG, AAS, SSS menjadi AUG, GGA, ASS, SS. Jadi seperti itu. Kalau misalnya triplet mutation itu hilangnya atau bertambahnya 3 basa nitrogen sekaligus. Untuk mutasi kecil seperti itu saja. Jadi ada substitusi, frame shift mutation, sama triplet mutation. Oke, tadi kan sudah kita membahas tentang mutasi kecil. Sekarang kita membahas tentang mutasi besar. Seperti yang saya bilang tadi, mutasi besar itu perubahan susunan gen pada kromosom dan sulit untuk diperbaiki. Lalu mutasi besar bisa disebut juga dengan aberasi kromosom. Contohnya, ada perubahan struktur kromosom, euploidi,
sama aneuploidi. Yang pertama kita ke perubahan struktur kromosom. Jadi perubahan struktur kromosom itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada delesi dan duplikasi, translokasi, insersi, sama yang terakhir itu kalinasi atau cincin kromosom. Lalu yang pertama ada delesi dan duplikasi nih. Delesi itu pengurangan, kalau duplikasi itu penambahan gen. Saya punya contoh seperti ini. Dia mati. Dan ini tuh namanya delesi telomer. Sama ini namanya interkalar. Kalau delesi telomer itu yang lepas tuh ujungnya. Kalau misalnya delesi interkalar itu yang lepas tuh di tengah-tengah. Ini kan yang lepas C, pindah ke sini. Ini kan awalnya C di sini, harusnya A, B, C, D. Tapi C itu mengalami delesi kan, ini kan. Si kromosom homolognya mengalami pengurangan. Jadi ini namanya delesi interkalar. Jadi kalau delesi interkalar tuh yang mengalami pengurangan tuh di tengah-tengahnya. Kalau delesi telomer itu yang mengalami pengurangannya tuh di ujung-ujungnya. Lalu yang kedua tuh ada translokasi. Saya punya contoh lagi. Jadi translokasi itu ada 2. Yang pertama itu translokasi non resiprok, sama yang kedua itu tuh translokasi resiprok. Kalau misalnya translokasi non resiprok dia dari kromosom homolog ini PQR ini tidak pindah ke sini. Hanya salah satu yang pindah. Kalau misalnya dia translokasi resiprok, dia keduanya tuh pindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Bisa dilihat seperti ini. Yang awalnya dia ABCD berubah jadi ABCR. R kan miliknya ini. Nah, si D-nya di sini pindah ke kanan. Jadi ini namanya translokasi resiprok. Lalu kita berpindah ke insersi. Insersi itu ada parasentrik sama perisentrik. Apa sih bedanya? Kalau parasentrik, misal saya punya suatu kromosom homolog, itu tuh ABCD, terus sentromer DEF. Lalu kalau parasentrik, itu tuh perubahannya atau terbaliknya itu tidak melewati sentromer. Sini kan ABCD, sentromer sama DEF. Kalau misalnya dia parasentrik, dia hanya mengalami terbaliknya tidak melewati sentromernya. Jadi tetap di daerah kanan atau daerah kiri. Jadi kalau parasentrik tuh yang misalnya awalnya ABCD, sentromer ini yang mengalami terbaliknya F sama E. Jadi ini D dulu, lalu F, terus E. Kalau perisentrik, dia mengalami terbaliknya melewati sentromer. Jadi kalau yang awalnya ABCD sentromer DEF menjadi ABD CF ABD sentromer CFE. Lalu kita ada kalinasi yang terakhir. Kalinasi atau cincin kromosom. Jadi cincin kromosom, kalinasi itu apa sih? Kalinasi adalah patahnya ujung-ujung kromosom non-homolog. Lalu terjadi translokasi, kemudian gen-gen sel sealel itu tuh berdekatan. Jadi membentuk cincin seolah-olah. Nanti seperti itu. Lalu yang kedua dari contoh mutasi besar itu tuh ada euploidi. Apa sih itu euploidi? Euploidi adalah perubahan jumlah sel kromosom. Misal nih saya punya ABC mengalami euploidi, mengalami perubahan jumlah sel kromosom yang menjadi AAA, BBB, CCC. Kalau misalnya ini kan haploid, sini diploid, kalau sini triploid, nanti dan seterusnya N kali N namanya poliploid. Yang ketiga atau contoh terakhir itu ada aneuploidi. Kalau aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom tertentu. Misalnya nih ada 2N-2 atau biasa disebut nulisomik. Itu 44A
plus 00 itu letal. Lalu kalau 2N-1 atau monosomic, 44A plus X0 itu sindrom Tumor. Terus yang terakhir itu tuh ada 2N plus 1 atau trisomic dibagi menjadi dua. Ada autosom sama gonosom. Kalau autosom ini kita bisa singkat menjadi PED, PET. Jadi kalau autosom itu tuh ada Patau, Edward sama Down. Lalu kalau gonosom itu tuh ada JKW atau bisa disebut disingkat biasanya Jokowi. Kalau gonosom itu ada Jacob, Klinefelter sama wanita super. Kalau Jacob itu tuh dia tuh 44A plus XYY. Jadi Y-nya yang Y-nya itu berlebihan. Kalau Klinefelter dia 44A plus XXY. Jadi X-nya yang berlebihan. Kalau wanita super dia 44A plus XXX. Oke, jadi yang terakhir ada penyebab mutasi dan mutagen. Penyebab mutasi dan mutagen itu ada 3 secara kimia, fisika, dan biologis. Kalau secara kimia itu ada 4, secara fisika itu ada 2, secara biologis itu ada 2 juga. Jadi secara kimia itu tuh disebabkan oleh kolkisin. Kolkisin itu menghambat pembentukan benang spindle. Kalau hidrosilamin itu tuh sifat C tidak sama dengan S, tetapi sifat A yang sama dengan S. Lalu kalau nitrit, si A tidak sama dengan T, tetapi A juga sama dengan S, atau itu namanya hiposantin. Kalau nitrat, deaminasi, S menjadi U. Kalau nitrat, S menjadi O. Lalu kita ke penyebab fisika, atau biasanya penyebab fisika tuh sinar-sinar. Kalau misalnya bukan pengion itu tidak tembus kulit. Contohnya itu sinar UV. Terjadi dimer pirimidin. Terus kalau pengion itu tuh dia tembus kulit. Contohnya tuh sinar gamma, sinar X, sinar kosmik. Mengakibatkan putus kromosom. Lalu secara biologis ada bakteri dan virus. Jadi itulah presentasi tentang mutasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi dan sejenisnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.